Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami memiliki pengharapan hidup bersamamu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk kami memahami firman-Mu. Untuk kami jadikan firman Tuhan sebagai patokan dalam memasuki hari-hari ke depan. Kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema renungan kita hari ini ialah bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudara, sama seperti orang Israel berjalan dari Mesir, gambaran perbudakan, ke tanah Kanaan, gambaran kemerdekaan. Demikian orang percaya hari ini. Kita tak jarang mengalami keterbelengguan dengan berbagai keinginan, hawa nafsu dan lain sebagainya, membuat tak berdaya. Dan Tuhan menolong kita keluar dari situasi itu menuju ke kehidupan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Indah kata-kata tersebut, bukan? Sama seperti orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Problemnya adalah bukan pada memulai perjalanan dan sampai pada tujuan perjalanan. Akan tetapi proses sampai pada tujuan itu yang penting. Karena ternyata untuk sampai kepada tujuan kita harus berani melangkah. Berani diproses begitu rupa yang memang tidak mudah. Membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan tenaga. Membutuhkan pikiran, uang, bahkan nyawa. Kata kunci melewati proses yang panjang dan tidak mudah adalah daya tahan, atau kata lainnya adalah tahan uji. Pencobaan-pencobaan selama dalam proses mencapai tujuan dimaksudkan untuk kita dapat melihat kasih Allah, berkat keselamatan, pemeliharaan Tuhan dengan mencukupkan segala kebutuhan tiap hari. Kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tidak terhitung banyaknya. Mari kita perhatikan bagaimana Rasul Yakobus memandang pencobaan. Begini katanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan ayat 2 dan 3 dari Yakobus pasal 1. Dan pada ayat 12 yang menjadi bacaan kita. Intinya ketika orang percaya dapat bertahan dalam pencobaan atau tahan uji, maka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, kita harus berani melangkah bersama Tuhan untuk sampai kepada tujuan. Kedua, melihat dengan penuh pengharapan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Karena itu fokus tujuan. Tapi yang ketiga ini, meraih kebahagiaan dalam berbagai pencobaan dengan memandang kasih karunia sehingga menghasilkan ketekunan hingga kita dapat tahan dalam pencobaan. Ingat,
selama kita masih ada di dunia ini, kita masih berhadapan terus dengan berbagai pencobaan. Mari kita punya sahabat yang setia, menolong kita untuk melewati semuanya. Kita nyanyikan NKB 160. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Yesus Kristus adalah sahabat karib yang dengan setia menolong, menyertai di saat suka maupun duka. Dalam berbagai cobaan, tantangan, kami percaya sahabat karib itu menyertai kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur walau kami berhadapan dengan berbagai cobaan, sahabat yang karib Yesus Kristus bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.